Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulul Karim kanat Banu Israila tasusumul anbiya kullama halakan nabiyyu khalafahu nabiyyun fala nabiyya ba'di wa takunu khulafa'u fataktsur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang nanti insyaallah disambung dengan salat isya Masjid Al-Ikhlas, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam hari ini, detik ini masih melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat wajib, sholat maghrib berjamaah, dan juga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Dan memang untuk itulah kita dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, juga semoga tercurahkan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti gerak langkah beliau hingga hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, malam hari ini malam ke-16 Rabiul Awal, di mana kita 4 malam yang lalu atau 4 hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu, kita menemui satu hari yang di sini diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Insya Allah malam hari ini saya akan menyampaikan hal yang berkenaan dengan Rabiul Awal, utamanya tanggal 12. Sebenarnya ada peristiwa apa di tanggal 12 Rabiul Awal? Bapak, saudara-saudari sekalian, kalau selama ini kita menghadapi atau melewati tanggal 12 Rabiul Awal, kita suka memahami bahwasanya
hanya ada satu peristiwa besar ya di tanggal itu ya, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu tulisan yang mengupas ternyata ada 3 kelahiran. Ada 3 kelahiran pada tanggal tersebut. Yang pertama adalah yang sudah kita pahami secara umum, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kelahiran satu sistem kenegaraan, satu sistem yang mengatur umat manusia ini berdasarkan syariat Islam. Kok bisa? Ya, nanti saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah lahirnya penerus, ya, penerus dari sistem yang tadi. Ya. Nanti bedanya apa dengan yang pertama atau yang kedua tadi, sistem yang kedua? Ya. Nah, marilah kita kaji peristiwa apa yang terjadi pada saat itu. Yang pertama adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah ya. Kita sudah pahami bersama kenapa disebut tahun gajah, karena pada saat itu ya orang-orang Mekah pada waktu itu menamai tahun itu belum dengan angka ya, tapi dengan peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Dan saat itu menjelang atau di tahun itu ada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abraha ya, pasukan yang inti pasukannya adalah menunggang gajah ya. Dan kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Fil. Nah, kalau kita melihat dalam sirah ya, sirah Nabawiyah, misalkan sirah Nabawiyah yang disusun oleh Rawaskol Ahji ya, kemudian oleh Ibnul Qayyim, maka kelahiran Nabi Muhammad itu memang sangat dahsyat ya. Banyak keajaiban-keajaiban yang mengiringi kelahiran beliau ya. Bahkan Qadiyat, ada seorang ulama Islam dalam kitabnya Asy-Syifa itu menyebutkan ada 132 keajaiban ya. 132 keajaiban. Nah, jadi kelahiran Nabi Muhammad ini yang terjadi tanggal 12 Rabiul Awal ini memang ada keistimewaan-keistimewaan di dalamnya ya. Jadi ada hal-hal yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Saya kira banyak sekali sudah dijelaskan yang dalam kitab yang lain ya, bahwasanya ya dengan kelahiran Nabi Muhammad ini maka konstelasi politik ya, konstelasi kekuasaan ya, kemudian juga pada waktu itu ekonomi itu juga itu berubah drastis ya di Mekah dan sekitarnya, kemudian dilanjutkan di Madinah. Nah, kalau kita kaji bahwasanya memang kehidupan Rasulullah SAW ini adalah kehidupan yang penuh pengajaran ya sebenarnya ya. Penuh ilmu ya, penuh suri tauladan ya. Dan ini diabadikan di Al-Quran ya, Quran surat Al-Ahzab yang tadi saya bacakan. Quran surat Al-Ahzab ini adalah Quran surat ke-33 ayatnya 21.
yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu. Laqad kana lakum, ya, telah, ya, ada, nampak bagi kalian, ya, apa, yaitu fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Nabi Muhammad ini, itu apa? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini, uswah itu adalah teladan sebenarnya. Hasanah itu baik, teladan yang baik, contoh yang baik. Cuma ada lanjutan ayat. Lanjutan ayat ini ternyata contoh yang baik ini bagi siapa? Bukan buat orang-orang yang tidak disebutkan di sini. Bagi siapa? Yang pertama, bagi orang yang liman kana yarjullah. Bagi orang yang yarjullah itu sebenarnya ingin ketemu Allah sebenarnya. Jadi mengharap, ya, berharap kepada Allah. Berharap apa? Ya? Berharap kepada rahmat Allah. Itu yang pertama. Jadi bagi orang-orang yang dalam kehidupannya itu tidak mengharap rahmat Allah, orang yang tidak, ya, mengenal Allah mungkin, ya, atau orang yang mengenal Allah tapi tidak peduli, ya. Tidak ada bedanya antara mengenal Allah dan tidak mengenal Allah. Kan ada orang yang karena kesibukan dunianya, ya, kesibukan rumah tangganya, kesibukan masyarakat, sibuk ngurus negara sampai seperti itu, ya, sibuk dan seterusnya, sampai melupakan Allah ini. Jadi lupa bahwasanya Allah itu penuh rahmat, ya, penuh rahman juga, ya, penuh ampunan, yang itu kita harapkan, ya, yang pertama. Jadi bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, di dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Bagi orang-orang yang munafik jelas, ya, bagi Rasulullah adalah musuh, ya. Minimal adalah orang yang perlu dicurigai, gitu, ya. Bagi orang-orang yang munafik, bagi orang kafir jelas, ya, Rasul adalah musuh abadi mungkin, ya. Rasul adalah orang yang tidak masuk, nah, kalau sekedar suatu hasanah mah tidak, ya, apalagi dianggap sebelah mata, ya. Itu bagi orang-orang kafir. Yang kedua adalah berkaitan dengan yarju al-yaumal akhir, ya. Jadi berharap kepada hari kiamat, ya. Maksudnya adalah dia mengingat kepada hari kiamat, ya. Ada orang-orang yang tidak mengingat hari kiamat, yang akibatnya adalah bagi kita sekarang itu seperti masyarakat itu hilang akal. Hilang akal itu bagaimana? Ada ulama ditangkapi, ya. Kemudian yang disalahkan adalah yang menangkap, ya. Ada ulama dilecehkan, ya. Yang disalahkan adalah ulamanya, ya. Bagaimana, ya, tidak takut kepada hari kiamat, ya. Ternyata dalam aktivitas sehari-harinya seperti memang tidak takut kepada hari akhir. Nah ini. Jadi bagi orang-orang yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir, dahsyatnya hari kiamat, dan kemudian apa di balik itu, di mana ada balasan, ada pahala, ada surga dan neraka, maka bagi mereka, orang yang mengetahui ini,
Rasulullah itu adalah contoh yang baik gitu. Rasul mengajarkan kita ya, selain memikirkan dunia juga memikirkan akhirat. Bahkan sebenarnya akhirat dulu dipikirkan, nanti dunia ikut ke bawah ya. Ustadz-ustadz di sini suka menyatakan atau memberi contoh, kamu kalau beli tali belum tentu atau tidak ada itu kamu dapat kerbau ya. Tapi kalau beli kerbau pasti dapat tali. Nah, kerbau itu apa? Akhirat. Kamu tidak akan bisa panen padi kalau nanam rumput gitu. Tapi kalau kamu nanam rumput ya, ada itu padi itu ikut tumbuh gitu ya. Nah, padi ini yang akhirat ya. Rumput ya, kemudian nanti ada semanggi, kemudian ada apa yang azola atau dan teman-temannya itu yang di sawah itu mengiringi saja begitu. Tapi yang jadi pencarian adalah padinya gitu. Nah, kita kaum muslimin ya, bagi orang-orang yang mencari akhirat ini, memahami al-yaumil akhir ya, mempersiapkannya, kemudian memperhitungkan aktivitasnya di dunia, amalnya dan sebagainya, hartanya, semua fokusnya ke akhirat, dan akan menemukan bahwa Rasulullah itu mengajarkan demikian. Itu yang dari ayat itu. Yang ketiga adalah bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Nah, ini orang-orang yang seperti ini akan memahami bahwa di dalam diri Rasul itu banyak contoh yang baik. Bagaimana Rasul itu istighfar ya, sehari semalam berapa kali Pak? 70 kali ya. Kemudian Rasul juga ya, melaksanakan sholat malam ya, hingga bengkak kakinya itu dalam rangka mengingat Allah ya. Ini adalah contoh-contoh yang baik ya. Bagaimana Rasul itu juga berkaitan dengan mengingat Allah ini selalu menghubungkan antara iman itu dengan kehidupan dunia. Jadi kalau seorang itu beriman, pasti tetangganya akan pasti hormat kepada tetangganya, akan memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya, akan merawat anak yatim, ya, tidak menelantarkan dan seterusnya. Jadi di sini ada banyak uswatun hasanah. Jadi yang seperti itu tanggal 12 Rabiul Awal ya, berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita banyak yang sudah paham ya. Nah, yang kedua itu adalah lahirnya tadi saya sebutkan sistem kenegaraan atau pemerintahan atau kekuasaan yang berdasarkan atau berlandaskan pada syariat Islam. Dapat dari mana ya peristiwa itu? Memang kalau kita memahami ya berpindahnya antara sistem yang tidak islami ke sistem yang islami itu adalah kita sebut hijrah ya. Kita sebut hijrah, dan tahun hijrah pertama itu dihitung dari bulan Muharram ya. Tapi sebenarnya ya, dalam banyak kitab sirah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memulai hijrahnya ya, ke Madinah itu pada malam Senin ya, tanggal 1 Rabiul Awal, dan kemudian sampai di Masjid Quba ya, itu tanggal 8 Rabiul Awal. Kemudian bermalam di Quba Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kemudian berangkat baru ke Madinah ya, ke Yatsrib. Nah, pada hari Jumatnya itulah ya Rasulullah tanggal 12 ya, 8 tambah 4 hari ya, 12 ya, tanggal 12 Rabiul Awal itulah nyampe di Madinah, dan disitulah mulai Rasul mengatur masyarakat itu dengan sistem Islam ya, dengan syariat Islam. Jadi Rasul itu tidak hijrah ya, karena takut kepada orang kafir Quraisy ya, di Mekah ya. Tapi memang Rasul itu untuk menegakkan syariat Islam.
Di mana kita tahu syariat Islam itu meskipun ada di Mekah, tapi tidak secara eksplisit disebutkan dalam sirah, dalam hadis. Ya, meskipun ada sahabat yang diceritakan, ya, dikisahkan melakukan sholat, ya, atau puasa, ya, bersama Rasul di Mekah, tapi tidak dijelaskan puasanya seperti apa, sholatnya seperti apa, ya, bacaan-bacaannya maupun atau rokaatnya dan sebagainya. Nah, ketika beliau di Madinah, mulailah ditata masyarakat itu, mulai dari cara, ya, kalau kita sekarang mengkaji dalam kitab fikih ada toharohnya, ya, bebersih, ya. Kalau orang sekarang bilang sanitasi, ya, ya, higienisasi, ya, supaya enggak jorok, ya, enggak kemproh gitu, ya, sampai nanti mengatur bagaimana pembagian harta jizyah, harta ghanimah, harta rampasan perang, ya, harta fai, ya. Fai ini hampir sama dengan ghanimah, cuma ghanimah itu dilalui dengan peperangan, ya, didapat melalui peperangan, tapi kalau fai itu tidak dengan peperangan, ya. Musuh melarikan diri, meninggalkan hartanya, baru itu diambil, ya. Nah, jadi mulai dari itu, ya, saat itu, ya, Rasul hijrah itu nyampe di Madinah, ya, 12 Rabiul Awal, itulah mulainya dilaksanakan syariat Islam, ya. Nah, cuma memang orang mengambil awal tahunnya itu memang Muharram, ya, Muharram tahun itu, ya, tahun beliau hijrah, ya. Karena memang sudah diketahui dari dahulu kala bahwasanya awal tahun itu adalah Muharram, ya. Nah, kemudian ini berlanjut, ya. Jadi dalam diri Rasulullah berarti ada dua status. Yang pertama adalah Nabi, yang itu beliau membawa atau menyampaikan nubuat, ya, berupa Quran dan hadis, ya. Nah, yang kedua, ya, beliau bersifat sebagai pemimpin, ya, buat kaum muslimin untuk menghukumi, ya. Jadi kalau kita suka ajari, Pak, ya, atau kita selama ini belajar berkaitan dengan tablik, ya, menyampaikan, ya, memang, ya, kita kaum muslimin, ya, mulai Rasul sampai sekarang itu berkaitan dengan penyampaian risalah Islam itu sama, yaitu menyampaikan. Adapun dia menerima atau bahkan masuk Islam itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi, ya, nah ini tidak berhenti di situ, ya. Tetapi Rasul juga mencontohkan, ya, bahkan Allah memerintahkan lewat Rasulnya bahwasanya kalau sudah berislam, nah ini, kalau sudah jadi muslim, apalagi mukmin, ya, taat, ya, kemudian dia tunduk kepada kepemimpinan Rasulullah SAW pada waktu itu, ya, maka dia kena ayat yang juga diturunkan kepada Rasul SAW, kepada kaum muslimin semua di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fahkum bainahum bima anzalallah, ya. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah secara khusus, ya, dan ini nanti juga turun-temurun ke para pengganti beliau dalam hal kepemimpinan, yaitu apa? Fahkum, maka hukumilah, maksudnya putuskanlah perkara apapun, ya, di tengah-tengah masyarakat itu dengan ya, dengan apa-apa yang anzalallah, yang telah Allah turunkan, ya. Jadi Rasul di situ memutuskan, ya, sebagai pemimpin, sebagai hakim, sebagai pemutus, ya. Jadi bersifat mengikat akhirnya, gitu, ya. Jadi tidak kemudian terserah kalian mau terima atau tidak, gitu, ya.
Tapi begitu diputuskan oleh Rasul, maka ya sudah, itu yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berperkara gitu. Sebagai contoh, misalkan ada satu perkara di mana Rasul telah memutuskan sesuatu. Kemudian sahabat yang nggak terima, ini bukan sahabat sih sebenarnya, rakyat biasa begitu ya, itu masih coba-coba cari second opinion, istilahnya kalau sekarang ya. Second opinion kepada pendeta Yahudi. Saya sudah diputuskan oleh Rasul begini ya. Bagaimana pendapatmu? Nah kemudian ini ketahuan oleh Umar bin Khattab, kemudian dipenggal. Jadi orang yang masih mencari-cari di luar keputusan Rasul itu dianggap murtad, dianggap sudah keluar dari agama Islam. Nah ini, jadi apa yang telah diputuskan Rasul maka akan mengikat. Jadi Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin, istilahnya kalau sekarang pemimpin negara, tapi bukan presiden, Pak ya, karena nanti kalau dikaji ternyata presiden sial. Presiden bukan presiden yang sial ya, tapi sistem presiden sial, presiden kepresidenan ya, cara pengangkatannya, kemudian tugas, hak, wewenang dan sebagainya berbeda dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul SAW ya. Itu insya Allah dalam kesempatan yang lain akan kita bahas. Jadi sistem kenegaraan Islam itu nanti berkaitan dengan pengangkatan pemimpinnya, kemudian tugas dan wewenang ya, beda dengan republik, beda dengan sistem presidensial maupun perdana menteri ya. Nah kita lanjutkan bahwasanya kemudian Rasul SAW di Madinah akhirnya menerapkan syariat Islam dalam segala hal ya, mulai hal yang remeh-temeh sampai hal-hal yang berat, mulai hal dalam negeri hingga ke luar negeri ya. Jadi orang-orang pada saat sekarang ini memahami apa yang dilakukan Rasul itu adalah aktivitas kenegaraan. Negara itu adalah komunitas masyarakat yang terbesar, Pak. Di atas negara tidak ada lagi. PBB itu bukan atasan kita, ya, bukan atasannya presiden, bukan atasannya para pemimpin dunia, bukan. Ya. Presiden itulah ya, pemimpin komunitas masyarakat terbesar atau raja. Jadi negara itu, sekecil apapun wilayahnya, kalau sudah disebut negara, itu adalah komunitas masyarakat yang terbesar. Seperti Brunei Darussalam yang kecil itu ya, Singapura yang saipet itu Pak ya, itu negara, itu berdaulat ya. Komunitas masyarakat terbesar di pulau itu, pulau Singapura atau di Brunei Darussalam dan seterusnya. Nah demikian juga di Madinah pada waktu itu ya. Rasul dan kaum muslimin itulah komunitas masyarakat terbesar. Di luar itu ada kaum Yahudi ya. Kaum Yahudi pun ada 3 negara kalau mau disebut ya, yaitu Yahudi Qainuqa, Yahudi Nazir, dan Yahudi Quraizah ya. Nah ini beda lagi ya. Nanti ada lagi di luar itu ya, orang-orang yang kebanyakan Nasrani, Kristen, yaitu ada Bani Najran dan seterusnya. Itu adalah komunitas-komunitas masyarakat tersebut, sehingga ketika Rasul itu mengirimkan surat ya, kepada pimpinan di luar Madinah pada waktu itu kita sebut sebagai hubungan diplomatik ya, hubungan surat-surat diplomatik ya. Misalkan ke Romawi ya, di Syam itu sekarang di wilayah sekitar Damaskus ya, di Yerusalem ya, sekitar itu, atau ke Raja Kisra itu di Persia, Iran sekarang ya, mengirimkan surat ya, kenegaraan, atau ke Habasyah ya, ke Ethiopia sekarang, nyebrang lautan ya. Itu adalah aktivitas-aktivitas kenegaraan atau aktivitas yang dipandu oleh syariat Islam. Nah itu kemudian berakhir ya, ketika Rasulullah SAW wafat ya. Rasulullah SAW wafat itu pada tanggal 12 Rabiul Awal juga ya. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat itu tanggal 12. Nah pada saat itu putuslah jalur kenabian ya, nubuat itu habis, dan terbitlah, jadi lahirlah ada satu lagi, yaitu sistem khilafah Rasyidah
al-mahdiyin. Ya. Jadi sistem yang dilanjutkan oleh para sahabat, yaitu disebut khalifah. Khalifah itu makna bahasanya adalah pengganti. Jadi pengganti bukan pengganti kenabian, ya, tapi pengganti kepemimpinan. Jadi ceritanya tanggal 12 Rabiul Awal duha itu Rasulullah SAW wafat. Kemudian hari itu juga, ya, siang atau sorenya itu diangkatlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti Rasul, ya, dalam kepemimpinan dunia, ya, kepemimpinan kaum muslimin. Kemudian Selasa paginya, itu hari Senin juga, kemudian Selasa paginya, esok paginya, ya, Abu Bakar As-Siddiq diumumkan di Masjid, ya, Nabawi pada waktu itu, ya. Karena pada waktu sepeninggal Rasul itu kaum muslimin sudah ratusan ribu jumlahnya, Pak, ya. Ratusan ribu, ya. Jumlah yang ikut haji wada yang terakhir itu, yang Rasul itu 120 ribu, ya. 120 ribu orang, ya. Jadi pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah pengangkatan khusus, ya. Disebut baiat in iqad, ya. Itu pada hari Seninnya peninggal Rasul, setelah Rasul wafat itu berapa jam setelah itu. Nah, baru keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh kaum muslimin semua, ya, di Masjid Nabawi pada waktu itu. Nah, kemudian baru, ya, malam Rabunya, jadi sudah masuk ke hari Rabu, ya, berarti itu baru Rasulullah dimakamkan, ya, tengah malam. Jadi ada 3 hari, ya, waktu yang kalau para ulama fikih itu memahami kita ditolerir untuk tidak punya pemimpin, ya, ini dalam fikih daulah, ya, nanti insya Allah dibahas. Jadi nggak punya pemimpin itu 3 hari, ya. Kalau kita kan istilahnya apa, apa itu kalau nggak ada pemimpin, ya, sementara, ya, itu kalau kaum muslimin adalah 3 hari, ya. 3 hari. Setelah itu harus ada seorang pemimpin yang mengurus kaum muslimin. Jadi setelah diangkatnya Abu Bakar, maka pada saat itu, ya, pengurusan jenazah Rasul kemudian dikoordinir, disegerakan dan tuntas, gitu. Nah, disitulah mulai lahir, ya, yaitu sistem tadi, ya, kekhilafahan, ya, atau khulafaur rasyidin, ya, kita memahami. Nah, itulah yang kemudian, ya, dipahami oleh para fuqaha ahli hadis yang berkaitan dengan kenegaraan. Itulah yang menjadi contoh, ya, menjadi contoh bagi kita kaum muslimin untuk seterusnya. Untuk seterusnya, kalau, ya, ingin mengikuti Rasul SAW, maka ikutilah apa yang telah dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin. Mulai Abu Bakar, Umar. Abu Bakar itu 2 tahun, Pak, ya. 2 tahun, kemudian Umar bin Khattab itu 10 tahun, ada 12 tahun berarti, ya. Ditambah lagi ada 12 tahun, ya, ke khilafahan Utsman bin Affan, jadi 24, dan 5 tahun Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ banyak sekali, ya, banyak sekali contoh juga, ya, bagi kita, ya, bagaimana mengurus negara, ya. Ini adalah contoh-contoh yang ditinggalkan oleh mereka, dan ini sudah disinyalir oleh Rasul SAW dalam hadisnya, ya, yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu berkaitan dengan kekhilafahan ini, yaitu hadis yang bunyinya kanat banu Israila tasusumul anbiya, kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fataksur. Bahwasanya dulu, ya, Bani Israel itu diurus, ya, urusannya itu oleh para nabi, ya. Apabila seorang nabi itu sudah meninggal, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Nah, itu kalau dulu Bani. Kemudian sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, ya, begitu kelanjutannya. Yang ada adalah pengganti-penggantiku atau khalifah-khalifah. Di sini, ya, dalam hadis adalah khulafa.
jamak dari khalifah, fataksur. Diakhiri hadis itu dengan kata-kata fataksur. Dan itu banyak. Jadi pemimpin khulafa ini banyak. Ini hadis riwayat Muslim nomor 1842. Jadi Rasul sudah mensinyalir ya bahwasanya nanti sepeninggal Rasul itu nanti akan ada pengganti-pengganti beliau yang sifatnya adalah mengurus umat ya. Sebagaimana Bani Israel dulu diurus oleh para nabi. Tapi ini bukan oleh nabi, tapi oleh manusia biasa. Gitu. Nah, manusia biasa yang bagaimana? Ya, kemudian dalam hadis lain, hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwasanya ada hadis fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid, bahwasanya bagi kalian ya, sepeninggal Rasul ya, pada waktu itu maka taatilah kepada sunnahku ya. Fa'alaikum bisunnati, maka taatlah kepada sunnahku yang pertama itu, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah atau peraturan-peraturan dari penggantiku ya. Khulafa yang rasyidin, yang diberi petunjuk, al-mahdiyyin ya. Ya, sama ya, orang yang diberi petunjuk ya. Dan gigitlah ya. Adu ya, gigitlah ya sunnah itu dengan gigi-gigi kalian. Jadi ini satu perintah jadi Rasul, warisan dari Rasul, bahwasanya kalau ingin kehidupan seperti Rasul ya, dalam masa Rasul itu merupakan masa keemasan Islam ya, itu contohlah para khulafa ya, sesudah beliau ya. Jadi kalau kita tidak mencontoh, maka yang terjadi adalah kita melenceng jauh ya, melenceng jauh dari Rasul SAW ya. Dan itu memang sudah terjadi ya. Jadi sepeninggal Rasul SAW, kemudian sepeninggal khalifah yang 4 itu ya, apakah syariat Islam hilang? Tidak ya. Syariat Islam tetap ada, sistem kenegaraan tetap ada berdasarkan syariat Islam, cuma terjadi penyimpangan-penyimpangan ya, yaitu isaatut tatbik ya. Jadi penyimpangan dalam penerapan. Contohnya apa? Rasul sampai khalifah yang keempat itu tidak pernah menyerahkan penggantinya itu kepada anak ya. Apakah Abu Bakar ke anaknya? Tidak. Umar ke anaknya juga tidak. Padahal anaknya ada, Abdullah bin Umar ya, Umar bin Khattab, tapi tidak. Nah, ketika sepeninggal Ali bin Abi Thalib, nah itulah ya, ketika masa Muawiyah ya, diserahkan kepada anaknya Yazid dan seterusnya hingga sekarang terjadi banyak penyimpangan yang itu ujung-ujungnya adalah tidak menggunakan syariat Islam sama sekali ya. Baik itu di negeri yang kita, di negeri mayoritas muslim ya, maupun di negeri-negeri yang tidak muslim ya. Baik muslim di Indonesia, di Malaysia, itu sangat jauh dari penerapan syariat Islam. Jadi sampai di sini mungkin ya, yang bisa saya sampaikan bahwasanya 12 Rabiul Awal ini adalah ada 3 kelahiran, sebenarnya 3 maulid. Yang pertama adalah Rasul SAW, kemudian yang kedua adalah sistem Islam yang murni oleh Rasul SAW, yang ketiga adalah sistem Islam yang dilanjutkan oleh para khalifah ya. Dan itu bagi kita adalah semuanya adalah contoh ya. Dan juga sebenarnya adalah kewajiban bagi kita ya. Kewajiban bagi kita untuk mewujudkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin ya. Bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin kalau tidak diterapkan dalam segala sisi kehidupan ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada, ya semoga kita bisa mengambil pelajaran atau manfaat dari materi pada malam hari ini.
kita menjadi tersemangati ya, bahwasanya dengan 12 Rabiul Awal itu sebenarnya kita punya kewajiban ya, sebenarnya. Punya kewajiban untuk meneruskan apa yang telah dirintis oleh Rasul dan para sahabat ya, sehingga kita tidak berada dalam keadaan yang serba compang-camping ini ya. Punya rumah, di dalam rumah Islam, baju Islam, tapi diatur oleh orang-orang yang bukan Islam. Saya kira itu ya. Semoga bisa kita sampaikan lagi kepada yang lain. Bila ada kekurangan datangnya dari diri saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.